Seperti kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama wak kita yang bernama Sasa dari Sumatera Utara. Halo Sasa. Nah, jadi wak kisah horor ini terjadi pada sekitar tahun 99 sampai tahun 2000 di kampung halamannya Sasa yang kita sebut aja lah nama kampungnya Pulau Salang wak ya. Nah, jadi ceritanya mayoritas warga di kampung Pulau Salang ini beragama Kristen wak. Dan setiap memasuki waktu ibadah nanti bakal kedengeran lonceng gereja yang berbunyi dengan frekuensi cepat tanpa jeda selama 3 menit, ting ning 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 gitu kan. Nah, pola ini menandakan berarti lagi ada ibadah di gereja. Lalu pada suatu siang wak, pas warga kampung ini lagi asik beraktivitas seperti biasa, tiba-tiba mereka dengar lonceng gereja kembali berbunyi. Tapi kali ini pola bunyinya beda wak, bukan dengan frekuensi cepat tanpa jeda selama 3 menit itu, melainkan dengan frekuensi lebih lambat, berjeda sekian detik dan berlangsung selama kurang lebih 5 menit. Ting, ting, ting gitu. 5 menit kayak gitu. Nah, pas dengar itu orang-orang langsung notice, ini bukan bunyi lonceng tanda ibadah nih, tapi ini tanda kalau ada yang meninggal. Siapa warga yang meninggal? Warga pun mulai ramai kan mencari tahu tentang hal itu. Sampai akhirnya mereka dapat info wak, kalau yang meninggal ini adalah tetangga kampung mereka yang namanya Pak Togar. Ini semua nama-nama samaran ya wak ya. Nah, pas tahu kalau Pak Togar ini meninggal dunia, beberapa warga yang lain pun nggak percaya di situ. Ya Tuhan, Pak Togar meninggal. Padahal tadi malam masih ketemu loh sama aku. Pak Togar masih kelihatan baik-baik aja kata mereka. Iya Pak, saya juga ketemu sama Pak Togar. Nggak ada sakit-sakitnya. Kok meninggalnya mendadak kali? Terus ada warga yang nyaut. Pak, katanya sakit jantung Pak. Tadi pagi sepulang dari ngantar anaknya ke sekolah, Pak Togar ini sempat balik tidur. Tapi pas mau dibangunin buat makan, ternyata Pak Togar udah nggak bernapas Pak. Kata warga yang tahu ini. Dah lah tuh warga pun segeralah berangkat ke rumah duka untuk melayat. Sesuai tradisi di sana Nat, kata Sasa, biasanya orang yang meninggal ini akan dimakamkan paling lambat 3 hari kemudian wak. Jadi misalnya Pak Togar ini meninggal di hari Senin, maka jasadnya ini akan dimakamkan di hari Rabu. Tradisinya memang seperti itu. Nah, dari hari pertama sampai hari ketiga wak, sebenarnya warga tuh udah boleh tuh melayat ke rumah duka ini. Tapi biasanya yang paling ramai itu Nat, kata Sasa ya, yang paling ramai itu tuh di hari ketiga nih lah, di hari terakhir, karena di hari itu para keluarga besar almarhum udah pada kumpul semua di sana wak untuk hadirin pemakaman. Dan selain itu, para tetangga yang berhalangan melayat di hari pertama atau hari kedua juga akan datangnya di hari ketiga. Nah, kebetulan keluarganya aku, keluarga Sasa wawak kita ini juga datang melayatnya di hari ketiga. Dan pas mereka sampai di rumah duka, mereka ngelihatlah peti matinya Pak Togar sudah dipindahkan ke depan rumah. Lalu sore harinya pas mereka mau membawa jasadnya Pak Togar ini ke pemakaman untuk dimakamkan, tiba-tiba lonceng gereja kembali berbunyi wak, yang menandakan ada yang meninggal. Pelan, pola itulah. Kagetlah orang, loh ada yang meninggal lagi. Siapa? Ini warga lagi mau nganterin Pak Togar nih. Warga yang masih kumpul di rumah Pak Togar tuh mulailah ramai nih mempertanyakan siapa meninggal. Sampai akhirnya beberapa dari mereka bilang, Bapak Ibu semuanya tolong tenang ya. Ayo kita selesaikan dulu pemakaman Pak Togar ini dulu. Baru nanti kita cari informasi tentang siapa yang barusan meninggal. Kata warga di sana, ya harus fokus ke Pak Togar dulu kan. Dah lah tuh. Proses pemakaman Pak Togar pun kembali dilanjutkan wak. Waktu itu ternyata nggak semua orang nih yang ikut ke kuburannya Pak Togar. Adalah beberapa dari mereka memilih untuk mencari tahu informasi tentang siapa nih yang barusan meninggal gitu kan. Sampai akhirnya diketahui lah wak, kalau yang meninggal itu adalah Pak Gultom, salah satu warga di kampung mereka juga. Nah, berdasarkan kesaksian pihak keluarga wak, katanya si Pak Gultom ini hari itu lagi berbaring di kursi panjang dalam rumahnya. Lalu pas Pak Gultom ini dibangunkan sama anaknya, barulah ketahuan kalau Pak Gultom udah gak bernapas, meninggal kayak gitu aja wak. Nah, mendengar info itu sama seperti Pak Togar tadi wak, warga kaget semua. Hah? Pak Gultom? Pada gak percaya semua wak. Kenapa? Karena baru tadi siang mereka masih ngeliat Pak Gultom melayat ke rumahnya Pak Togar. Terus Pak Gultom ini izin pulang duluan karena dia memang gak mau ikut ke makam wak. Nah, dia balik sorenya meninggal. Meninggalnya emang semendadak itu wak. Tadi siang masih ketemu, sorenya udah gak ada gitu loh. Akhirnya di tengah rasa kaget itu, warga pun segera lah kan rame-rame bergegas ke rumah duka untuk membantu mengurus jenazahnya Pak Gultom. Dan sama seperti tadi wak, Pak Gultom ini juga akan dimakamkan 3 hari kemudian. Masuklah di hari ketiganya meninggal Pak Gultom wak ya. Orang-orang yang melayat di rumah Pak Gultom jadi sama juga, jadi lebih ramai dibanding hari pertama dan kedua. Keluarga jauh udah pada datang dan juga sebentar lagi mereka akan mengantarkan Pak Gultom ke peristirahatan terakhirnya. Terus tepat ketika mereka udah depan rumah nih mau ngantar jenazah wak, lagi-lagi lonceng gereja kembali berbunyi yang menandakan ada lagi yang meninggal dunia. Makin kagetlah warga di situ. Ya Tuhan,
ada lagi yang meninggal ini. Siapa? Nah, karena kampung mereka itu nggak terlalu besar, Wak, segala macam informasi pun dapat dengan mudah tersebar di situ. Nah, pada saat itu mereka dapat info kalau yang barusan meninggal adalah tetangganya mereka. Namanya Pak Albert. Kabar ya Pak Albert nih, Wak, juga sama. Meninggalnya juga mendadak. Nggak lama setelah dia melayat ke rumahnya Pak Gultom. Pihak keluarga bilang kalau awalnya Pak Albert ini cuma lagi duduk aja di kursi. Waktu itu diam aja, waktu dibangunin dah nggak ada. Udah kayak gitu sama, Wak. 3 orang meninggal mendadak di situ, Wak, ya. Jadi bisa sama kayak gitu tuh loh, Wak. Nah, meski udah ada 3 orang yang meninggal secara mendadak di kampung mereka, Wak, warga waktu itu masih positive thinking, Nadia. Oh, semua udah jadi takdir Tuhan ini. Mungkin memang kebetulan aja mereka meninggal dengan cara demikian di waktu yang berdekatan. Kata beberapa warga kayak gitu. Di sana mereka masih belum mikir yang aneh-aneh lah, Wak. Sampai akhirnya